Oke, selanjutnya di soal nomor 24. Banyak hewan laut yang memiliki cangkang yang terbuat dari kalsium karbonat. Untuk mengetahui pengaruh penurunan populasi hewan laut bercangkang akibat tingkat keasaman, Aminah melakukan eksperimen. Ia merendam sampel padatan kalsium karbonat, mungkin di sini maksudnya ke dalam larutan asam klorida kali ya. Jadi ada kalsium karbonat dan larutan asam klorida seperti reaksi yang terjadi di sini. Ada CaCO3 ditambah dengan 2HCl menghasilkan H2O ditambah dengan CO2 ditambah dengan CaCl2. Pertanyaannya manakah dari pernyataan di bawah ini yang benar untuk menunjukkan pengaruh asam terhadap perubahan reaksi setiap spesies setelah direndam beberapa lama. Nah, oke, kita lihat di sini ternyata ada 3 komponen yang sebenarnya diperhitungkan ya, yaitu yang pertama ada konsentrasi Ca2+, ada konsentrasi H+, dan juga ada konsentrasi Cl-. Nah, di sini nanti kita akan tinjau satu-satu, yaitu yang pertama kita masuk dulu untuk konsentrasi Ca2+. Nah, konsentrasi Ca2+ ini dia itu ada dalam 2 kondisi ya. Kalau unsurnya Ca-nya itu ada dalam 2 kondisi, yaitu ada dalam CaCO3 dan juga ada dalam CaCl2. Tapi kita lihat kalau dalam reaktan di situ ya, atau kita sebut aja ini sebagai sampel gitu ya. Sampel di sini dia itu berbentuknya adalah apa? Dia berbentuk solid ya. Kalau dia berbentuk solid berarti dia tidak akan mungkin untuk mengion. Artinya di sini dia tidak akan menghasilkan ion Ca2+. Tapi Ca2+ bisa diperoleh di sini di produk, yaitu dalam CaCl2 dalam bentuk aqua ya. Ketika diionkan akan menjadi Ca2+ ditambah dengan 2Cl- seperti itu. Nah, nanti artinya di sini kalau dari reaksi ini ya, dari reaksi ini menunjukkan ya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah konsentrasi Ca2+-nya akan berubah. Kenapa? Karena sejak awal dia itu dari bentuk CaCO3 ya, atau boleh di sini dalam bentuk CaCO3 yang bentuknya solid, kemudian dia berubah ke bentuk aqua dalam bentuk senyawa CaCl2, dan disinilah dihasilkan apa? Dihasilkan Ca2+. Maka ini akan menunjukkan kalau konsentrasi Ca2+ akan meningkat berdasarkan reaksi ini. Kemudian yang kedua yang dilihat itu adalah konsentrasi H+, gitu ya. Nah, untuk konsentrasi H+ itu sendiri bisa kita lihat dari apa? Dari konsentrasi HCl. Di sini dia itu ada dalam reaktan karena dia ada di sebelah kiri. Ya, dari HCl. HCl kalau kita uraikan atau kita ionkan menjadi H+ ditambah dengan Cl-. Nah, kita perhatikan karena dia posisinya sebagai reaktan, maka dia itu pada dasarnya akan bereaksi. Ketika dia akan bereaksi, maka dia akan habis. Artinya, ketika senyawa tersebut habis, maka jumlahnya atau konsentrasinya akan menurun. Ya, seperti itu. Ini untuk konsentrasi H+. Kemudian yang ketiga itu ada konsentrasi Cl- ya. Cl- di sini kita akan dapatkan dari 2 keadaan. Yang pertama itu dari reaktan dalam bentuk HCl ya. HCl ini H+ ditambah dengan Cl-. Kemudian ada dalam produk yaitu CaCl2 atau Ca2+ ditambah 2Cl-. Nah, kita lihat karena ini baik di reaktan ataupun di produk sama-sama mengandung Cl- ya, maka bisa dikatakan kalau konsentrasi Cl- ini tidak ada perubahan atau dikatakan tetap. Maka kita cari aja di sini yang Ca2+-nya meningkat, H+-nya menurun, tetapi Cl-nya itu tidak ada perubahan. Berarti itu jawabannya adalah yang C. Ya. Kemudian
Untuk soal nomor 25. Oke, ini agak panjang ya. Mahram telah diatur dalam hukum Islam dan seterusnya. Di sini ya, struktur DNA itu berbentuk spiral atau alpha helix karena adanya interaksi antar basa nukleotida, purin dan pirimidin. Nah, di sini yang diambil contohnya itu adalah ada guanin dan ada sitosin. Pernyataan yang benar seperti itu ya. Oke, saya pajukan dulu. Pernyataan yang benar mengenai interaksi tersebut adalah, oke. Di sini kita punya dua gambar ini ya, gambar senyawanya itu ada guanin dan juga ada sitosin. Nah, bagaimana alpha helix ini terbentuk ya? Di sini alpha helix seperti itu ya. Oke, kurang. Tulis sini aja deh. Alpha helix ternyata itu bisa terbentuk karena adanya interaksi ikatan hidrogen. Jadi sebenarnya yang berperan itu adalah ikatan hidrogen ya, antar senyawa. Ya. Dan bisa kita katakan kalau senyawa yang dimaksud di sini itu adalah ada guanin dan sitosin. Ya. Kita ingatkan kembali kalau ikatan hidrogen itu bisa terjadi ketika hidrogen bertemu dengan unsur yang punya keelektronegatifan tinggi, baik itu F, baik itu O, ataupun itu N. Oke, kita lihat gambar yang ada di sini ya, saya tidak akan menggambar lagi. Nah, berarti nanti ikatan hidrogen yang terbentuknya, misalkan ini kan ada O ketemu dengan H ya, nanti, nah yang ini, kemudian ada H ketemu dengan N, terus di sini nanti kan ada H lagi seperti ini, anggap seperti itu ya. Nah, nanti ini ketemu dengan O. Nah, seperti itulah nanti yang dimaksudkan dengan ikatan hidrogen. Berarti kita bisa lihat dari keempat pernyataan ini, untuk yang A, terbentuk ikatan amida antara gugus karbonil CO dengan gugus amina. Kalau gugus amida berarti ini namanya adalah kepembentukan apa ya? Kepembentukan polimer ya, ketika ada ikatan amida CONH seperti itu ya. Itu adalah pada saat polimerisasi atau pembentukan protein berdasarkan gabungan dari asam amino, dan sebenarnya itu nyaris tidak ada hubungannya dengan soal ini. Yang diinginkan adalah kenapa sih alpha helix itu terjadi, karena pertanyaannya seperti itu. Hal ini benar, tapi ini kurang cocok dengan apa yang diinginkan soal. Kemudian, atom-atom nitrogen pada guanin dan sitosin saling berinteraksi membentuk ikatan NN rangkap 2. Enggak ya, ini salah karena harusnya adalah yang ini, ikatan hidrogen yang berperannya. Nah, ini yang C, guanin dan sitosin saling berinteraksi melalui ikatan hidrogen, ini betul ya. Nah, berarti dari sini untuk soal nomor 25 ini, maka jawabannya itu adalah yang C. Untuk soal nomor 26, Allah berfirman dan seterusnya dia membelah. Oke, saya sampai sini aja. Berdasarkan penelitian gitu ya. Oke, ini biar terlihat soalnya. Berdasarkan penelitian, Laut Mediterania memiliki salinitas air yang lebih tinggi daripada lautan Atlantik. Untuk mengetahui kadar garam NaCl pada Laut Mediterania, seorang peneliti mereaksikan sampel air laut dengan larutan AgNO3 berlebih sehingga membentuk endapan AgCl sebanyak 28,7 gram. Nah, apabila ya dianggap air laut hanya mengandung garam NaCl, berapa gram NaCl yang terlarut dalam sampel tersebut? Oke, berarti di sini yang harus diperhatikan adalah bagaimana AgCl itu terbentuk ya. Di sini ada sampel yang dikatakan itu hanya mengandung garam NaCl, kemudian ya direaksikan di sini karena bentuknya aqua ya, direaksikan dengan larutan AgNO3. Berarti AgNO3 dia juga aqua gitu ya. Akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan endapan AgCl ditambah dengan hasil samping. Pasti hati-hati ya. Di sini akan menghasilkan hasil samping NaNO3, juga itu adalah dalam bentuk aqua. Nah, di sini ternyata itu dihasilkan AgCl sebanyak berapa? Di sini sebanyak 28,7 gram. Berarti tugas kita adalah kita cari dulu apa?
kita cari dulu molnya. Mol dari siapa? Mol dari AgCl ya. Di mana mol itu adalah gram per mr. Gramnya kita punya 28,7. Dengan mr AgCl bisa dilihat di tabel periodik itu adalah 143,5. Berarti dari sini akan kita dapatkan hasilnya adalah 0,2 mol. Untuk siapa? Untuk AgCl. Nah, dari sini kita langsung saja gunakan persamaan stoikiometri yang biasa ya, yaitu untuk mencari mol NaCl. Ya, mol NaCl karena di sini dia koefisiennya sama, berarti langsung aja kita tulis 1 per 1 kali 0,2, maka ketemunya adalah 0,2 mol. Sehingga bisa kita cari untuk massa NaCl itu adalah mol kalikan dengan mr. Molnya berapa? Molnya itu adalah 0,2 dengan mr sebanyak 58,5 ya, bisa kalian cari nanti. Sehingga hasilnya ya 0,2 dikalikan dengan 58,5 adalah 11,7 gram. Berarti dari sini sudah jelas kalau jawabannya itu adalah yang C. Untuk soal nomor 27. Pada reaksi garam terhidrolisis terjadi transfer proton dari kation atau anion garam ke pelarut air. Gambar berikut adalah masing-masing mengilustrasikan kation logam PQR seperti itu ya dari suatu garam yang terhidrasi dalam pelarut air. Ya, nah oke, sebentar kita ini dulu kita skip sedikit ya. Kita di sini akan berbicara mengenai kation terhidrasi seperti itu ya. Nah ini garam yang terhidrasi. Oke, sebentar dulu ya, diketahui nilai Z kuadrat per R untuk PQR berturut-turut adalah sekian. Jika jari-jari kation atau R dalam satuan ppm berturut-turut adalah sekian, ini ada ya. Prediksilah kation terhidrasi manakah yang mungkin untuk mendonorkan ion H+ ke pelarut air. Nah, oke. Di sini kita masuk dulu ke konsep ya. Konsep dari apa? Konsep dari kation terhidrasi itu sendiri, di mana kation terhidrasi itu adalah ketika nanti suatu kation gitu ya. Ketika nanti suatu kation ditambahkan dengan H2O dan kemudian akan menghasilkan suatu kompleks gitu ya. Suatu kompleks dengan air. Nah, misalkan di sini saya punya kationnya itu suatu unsur, saya tuliskan aja X dengan muatan 2+, kemudian dia direaksikan dengan H2O, maka yang terjadi adalah X H2O, misalkan saya tulis aja dia punya bilangan koordinasinya 4 seperti ini. Karena ini 2+, berarti ini 2+ seperti itu ya. Nah, seperti inilah yang dikatakan sebagai apa? Sebagai kompleks terhidrasi ya, gitu ya, kompleks terhidrasi. Nanti untuk kompleks terhidrasi ini itu akan memungkinkan ya, memungkinkan bagi dia untuk menyumbangkan atau mendonorkan gitu ya, mendonorkan ion H+ ke siapa? Ke pelarut gitu ya. Jadi akan ngomongin dari mana diambilnya? Dari H2O yang ada di sini. Nah, berarti yang terjadi bagaimana ketika dia mendonorkan salah satu ion H+-nya? Oke, kita tinjau lagi X H2O 4 kali seperti ini ya, misalkan 2+. Nanti ketika dia ditambahkan dengan H2O, maka yang terjadi itu adalah X H2O ya, berarti kan ini tadinya 4, dia itu jadi 3 seperti itu ya. Kemudian nanti karena H-nya lepas, berarti yang terjadi adalah sisa OH-nya seperti itu. OH berarti tadinya muatannya 2+ menjadi +1 seperti itu, ditambah dengan H3O+. Seperti itu ya. Nah, nanti bagaimana sih supaya mengetahui mana yang bisa menjadi kation terhidrasi ini kalau kita punya data kation dengan nilai Z kuadrat per R yang ada di soal? Gini deh, untuk mengetahui apakah kation tersebut terhidrasi atau tidak, ya,
kation terhidrasi atau tidak, berarti kita cari aja muatan ionnya. Kenapa? Karena ketika nanti muatan ionnya besar, maka dia dipastikan mempunyai entalpi hidrasi yang besar. Ketika dia punya entalpi hidrasi yang besar, oke, sebentar ini saya gini dulu deh. Berarti entalpi hidrasi yang besar ya, berarti dia bisa membentuk atau dia mendonorkan protonnya kepada air atau terjadi protonasi ya. Terjadi protonasi terhadap larut gitu ya. Sebenarnya urutannya seperti itu. Nah, di sini kita punya nilainya itu adalah Z kuadrat R dengan R-nya dengan R-nya ada ya, sedangkan Z-nya itu adalah muatan kation. Sebenarnya yang kita cari di sini ke depannya itu adalah kita cari Z seperti itu ya. Dengan rumusnya berarti di sini untuk masing-masing untuk masing-masing logam dulu deh. Ini yang pertama untuk P gitu ya. Maka ini Z kuadrat per R nilainya adalah sekian seperti itu ya. Berarti Z kuadrat itu adalah R dikalikan dengan nilai R-nya berapa? R-nya itu adalah jari-jarinya ini ya 90 ya. 90 dikalikan dengan 0,011, maka nanti akan ketemu nilainya adalah 0,99. Kemudian ini kita akarkan saja, akar 0,99 sama dengan 0,99 atau sekitar 1 ya. Atau nanti kalau mau langsung dituliskan Z-nya boleh juga. Misalkan di sini ada Ki ya, biar nggak ini, karena rumusnya ini kan saya nggak mau nyimpen akar di sini, boleh kita langsung aja ditulis. Berarti ini Ki yang ini ya, 78 dikalikan dengan 0,12, berarti itu hasilnya adalah akar 9,36, maka akan kita dapat sekitar 3,059. Kemudian untuk unsur R itu Z-nya adalah akar di sini berarti ya. Ya saya ganti deh biar ini 68 dan 0,134, 6,8 kali 68 kali 0,134, ketemunya itu adalah 9,112 atau setelah kita akarkan adalah 3,018. Nah, oke. Nah, nanti teman-teman di sini bisa kita lihat ya, untuk P muatan kationnya atau Z-nya atau muatan ionnya itu adalah sebesar 0,99, sedangkan Ki itu adalah 3, sedangkan R itu juga 3, sekian. Berarti bisa kita lihat dia yang punya muatan ion paling besar itu adalah Ki dan R. Kalau Ki dan R berarti sudah jelas jawabannya itu adalah yang C. Untuk soal nomor 28. Proses pengelasan logam sudah dikenal sejak zaman Mesir kuno dan seterusnya di sini. Nah, di sini metode pengelasan terus berkembang sehingga saat ini menggunakan gas CaH2 atau apa nih yang masih ingat? Siapa nih? CaH2 ya. CaH2 dari bahan bakar CaH2 dapat diperoleh dari reaksi senyawa CaC2 kalsium karbida dengan H2O. Pernah ini juga reaksinya kita bahas di soal-soal sebelumnya ya, yaitu tentang karbit pada proses pematangan buah gitu ya. Jika pada pengelasan setiap gram logam besi membutuhkan 112 liter, maka gas C2H2 pada 112 liter gas H2C2 pada keadaan STP, maka senyawa CaC2 dalam kilogram yang diperlukan untuk mengelas 3 kg besi. Oke, ya kita lihat dulu deh ini. Yang pertama harus kita lakukan adalah tentu saja jangan lupa nanti kalian tulis dulu reaksinya ya. Reaksinya adalah CaC2 ditambahkan dengan 2H2O akan menghasilkan CaH2 gitu ya. Ditambah dengan CaOH2. Nah, di sini ingat ada apa? Ada perbandingan. Perbandingannya itu adalah ketika 1 gram Fe itu adalah membutuhkan 112 liter, maaf. Terus ternyata di sini kita butuh 3 kg. 3 kg berarti 3000 gram Fe gitu ya. Banyak banget ini ya.
3000 gram Fe berarti mau nggak mau nanti kita akan butuh 336.000 liter. Oke, ini salah satuan atau gimana ya? Yang jelas ini hasilnya banyak sekali. Tapi nggak apa-apa deh, kita hitung saja dulu. Nah, ini kemudian kita cari ya. Kita cari apa? Kita cari kayak ini C2H2 deh. Nah, kita cari dulu ini C2 bukan Ca. Takut salah nanti jadi miskonsepsi lagi. C2H2 berarti di sini kita cari molnya 336.000 dibagi dengan 22,4 gitu ya. Banyak banget, hasilnya ketemunya adalah 15.000 mol. Oke, karena ini koefisiennya sama berarti kesini juga hasilnya bakal sama, yaitu sebanyak untuk CaC2-nya sebanyak berapa? 15.000 mol. Gitu ya, banyak banget ya. Oke lah, nggak apa-apa. Berarti yang dicari adalah massa, karena di sini ya massa berarti gram CaC2 sama dengan mol dikalikan dengan mR. Molnya kita ada 15.000 mol gitu ya, dikalikan dengan mR-nya yaitu 64, maka hasilnya itu adalah 960.000 gram atau 960 kilogram gitu ya. Ini kalau hasil dari perhitungan kita. Tapi entahlah ya, ini mungkin ada kesalahan dalam satuan di sini, karena di kunci jawaban itu jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Soal nomor 29. Pembentukan ozon dapat dijelaskan dari pengamatan terbentuknya kabut fotokimia seperti terlihat pada grafik berikut yang menunjukkan konsentrasi polutan ppm di atmosfer sepanjang hari. Berarti di sini ada NO, ada NO2 dan juga ada O2. Maaf, O3 itu ya, karena berbicara mengenai ozon. Nah, tapi nanti di sini ada yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu tentang mekanisme ya, mekanisme pembentukan dari sini ya, dari NO kemudian sampai ke O3 itu seperti apa sih? Oke, untuk tahapan reaksinya itu yang pertama ada NO gitu ya. Ya jelas ya. Ada NO kemudian nanti ditambahkan setengah O2, maka itu akan menjadi apa? Akan menjadi NO2. Kemudian dari NO2 tentu saja ada istilahnya apa ya, fotolisis seperti itu ya. Kenapa fotolisis? Karena nanti ini dengan bantuan sinar UV seperti itu ya. Oke, saya tulis dulu di sini, fotolisis akan menghasilkan radikal NO dan juga dengan radikal oksigen itu sendiri. Sehingga kemudian radikal oksigen itu yang dihasilkan di reaksi ini ya, yang dihasilkan di reaksi ini kemudian dia bereaksi dengan oksigen O2 membentuk apa? Membentuk O3 seperti ini. Nah, maka ini sebagai dasar ketika kita membedah pernyataan yang ada di soal ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ya. Kesibukan lalu lintas di pagi hari meningkatkan konsentrasi NO sehingga bereaksi dengan O3. Kesibukan lalu lintas di pagi hari meningkatkan konsentrasi NO sehingga bereaksi dengan O3. Oke, kita lihat deh. Ini berarti tengah malam, ini jam ya 3, 6 dan seterusnya, berarti ke sini ya sampai ke tengah malam lagi. Oke, ini 6 berarti ini anggaplah ini adalah jam 7 ya. Anggap ini jam 7 berarti puncak ini adanya di pagi hari. Untuk di pagi hari memang betul di sini NO-nya besar. Tapi ketika puncak NO yang tinggi ini tidak dibarengi dengan pembentukan O3 atau pembentukan ozon. Artinya apa? Artinya walaupun NO-nya di sini banyak atau NO-nya di sini tinggi, tapi ozon itu belum terbentuk, karena ozon itu terbentuknya atau dia ada di puncak tertinggi adalah pada jam 13. Artinya ini pada siang hari. Berarti yang ini salah. Oke, yang kedua. Peningkatan gas NO2 menjelang tengah hari sejalan dengan penurunan gas NO. Oke, peningkatan gas NO2 berarti NO2-nya ini naik ya, ngeng gitu ya. Ini NO2-nya naik sejalan dengan penurunan gas NO. Nah, kita lihat ternyata ketika di sini dari kurva ini ketika NO2-nya naik, maka yang terjadi NO-nya itu adalah turun. Jamnya jam berapa? Di sini NO ya, NO2 paling tinggi itu ada di sekitar jam 9 ini ya.
jam 9. Berarti menjelang siang gitu ya, tapi nggak menjelang tengah hari sih. Menjelang siang, tapi kalau di sini dikatakan menjelang tengah hari. Kalau menjelang tengah hari berarti kan harusnya sudah bergeser ke arah sebelah sini. Tapi mungkin kalau maksud di soal ini yang penting ketika dia si NO2-nya ini naik, si NO-nya itu turun. Bisa juga sih sebenarnya ini ya. Kemudian yang ketiga, menjelang tengah hari NO2 mulai menurun karena sinar matahari memutuskan ikatan NO. Itu sekali ini ya. Menjelang tengah hari NO2 mulai menurun. Oke. NO2 yang menurunnya di sini ya. Dia itu puncak tertinggi pembentukan NO2 terjadi sekitar jam 9 berdasarkan grafik ini ya. Berarti menjelang tengah hari, ini menjelang tengah hari lagi, ini nggak jelas nih, yang atas tengah hari, ini tengah hari. Berarti ke jam 10 ke sana ternyata dia itu menurun. Kenapa? Karena ada peristiwa yang namanya fotolisis. Fotolisis ketika nanti sinar matahari memecah ikatan NO. Ya, sehingga apa? Sehingga membentuk radikal NO dan O. Berarti ini bisa betul ya. Kemudian yang keempat, atom O hasil pemutusan ikatan NO pada NO2 bereaksi dengan O2 membentuk ozon. Bentuk ini ya, yang sesuai dengan reaksi yang ini yang saya tuliskan. Kemudian yang kelima, peningkatan gas ozon paling tinggi saat sore hari saat intensitas sinar matahari menurun. Oh salah, justru ketika menjelang sore hari itu juga ozonnya menurun. Karena ozon itu justru paling banyak dibentuk pada saat siang hari. Jam berapa di sini nih? Tengah hari ya? Di sini ada jam 13.00, berarti ini salah. Berarti yang benarnya adalah nomor berapa nih? 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4 berarti 2, 3, dan 4 nggak ada. Kita pilih aja 2 dan 4 seperti ini. Oke, nomor terakhir nomor 30. Mahar wajib ditunaikan dan seterusnya dan seterusnya. Ini nanti bisa kalian ini ya, kalian baca. Cincin besi sebenarnya bisa terlihat lebih berharga. Oke, saya langsung aja di sini ya. Dan menarik jika dilapisi dengan emas. Berarti kita berbicara mengenai pelapisan logam. Penyepuhan cincin besi dengan emas dapat dilakukan dengan cara elektrolisis, yaitu dengan menggunakan larutan AuCl3. Pernyataan yang benar tentang proses penyepuhan cincin besi. Di sini yang harus kalian ingat itu adalah tentang prinsip dari penyepuhan. Ya. Untuk prinsip dari penyepuhan logam di sini kita ingin apa? Kita ingin menyepuh besi ya, kita ingin menyepuh besi dengan apa? Dengan emas. Emas dengan Au, berarti seperti itu ya. Berarti harus diingat pada proses elektrolisis yang terjadi ya pada dua logam tersebut, maka di katoda itu harus adalah logam yang akan dilapisi. Ya. Logam yang akan dilapisi. Ya, harus seperti itu ya. Berarti dalam hal ini logam yang akan dilapisinya itu adalah Fe. Sedangkan di anoda ya, di anoda itu adalah logam yang akan melapisi. Apa sih yang akan dilapisi di sini? Yang akan melapisi, yang akan melapisinya tentu saja adalah Au. Artinya apa? Artinya untuk proses pelapisan besi menjadi emas, bukan menjadi oleh emas, di katoda itu akan ada Fe dan di anoda kita akan pakai elektrodanya itu adalah Au. Ya. Sehingga dari sini ingat ketika proses elektrolisis tentu saja itu akan membutuhkan larutan. Larutan yang dipakai itu haruslah mengandung apa? Mengandung Au3+. Kenapa? Karena ketika proses elektrolisis itu terjadi ya, proses elektrolisis itu terjadi, misalkan seperti apa prosesnya? Seperti ini ya untuk proses elektrolisis itu. Nah, oke, anggap ini elektrodanya. Seperti itu berarti, nah seperti ini. Ya berarti di katoda itu adalah yang apa ini? Negatif ya. Berarti kita buat aja seperti ini ya. Katoda berarti yang negatif dan anoda itu adalah yang positif. Nah, berarti di sini kita pakai larutannya ada di sini AuCl3 aja gitu ya. Nah, kemudian
Oke, berarti di sini ada katoda ya, di sini ada negatif, di sini ada positif seperti itu ya. Berarti bisa kita katakan kalau ini Fe, berarti yang di sini adalah Au. Seperti itu ya. Artinya apa? Artinya ketika kita ingin melapisi logam Fe oleh Au, maka nanti ininya apa ini namanya? Larutannya, larutan yang ada yang dipakai haruslah yang mengandung Au. Kenapa? Karena nanti si Au ini kan dia itu akan mengion menjadi Au3+. Lama-kelamaan si Au3+ ini dia itu akan menempel atau mengendap di mana? Di logam yang akan dilapisi tersebut. Jadi mengendapnya di sini, nempelnya di sini. Seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya ketika lama-kelamaan si Au-nya dia tuh lama nempel di logam Fe, maka yang terjadi konsentrasi Au-nya ini akan habis. Dan ketika konsentrasi Au-nya habis, maka nanti akan meminta bantuan dari Au yang ada di sini. Maksudnya itu adalah seperti itu ya. Oke, kita lihat kalau kita tinjau jawabannya ada di sini. Logam Au3+ bergerak ke arah katoda Fe dan mengalami reduksi membentuk lapisan emas. Oke, ini betul ya. Kenapa? Karena di sini seperti tadi saya bilang logam Au3+ ini akan bergerak ke sini membentuk suatu lapisan emas. Oke, berarti di sini sudah jelas reaksinya itu adalah apa? Reaksinya itu adalah reduksi ya. Nah, berarti dari apa? Maaf, ini kenapa reduksi? Karena nanti reaksinya tentu saja adalah Au3+ ditambah dengan 3 elektron menjadi Au. Seperti itu ya. Berarti ini reaksinya adalah reaksi reduksi. Berarti jawabannya sudah jelas, ini adalah yang A. Oke, terima kasih. Itu tadi soal pembahasan KSM Kimia tahun 2019. Mohon maaf apabila ada sedikit kesalahan atau kata-kata karena saya menyampaikannya secara cepat karena ingin mempercepat durasi, dan mudah-mudahan saja itu bisa kalian terima ya. Kalau ada pertanyaan apapun itu boleh silakan tuliskan saja di kolom komentar. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.